laqad kafirlah orang yang mengatakan Allah itu tiga dalam satu, satu dalam tiga. Saya jelaskan itu di tengah umat Islam. Otomatis orang luar yang mendengar itu tersinggung atau tidak? Tersinggung. Apakah perlu saya minta maaf? Udah tuh jawab. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan berkomentar tentang Ustadz Abdul Somad dan juga tentang pendapat Denny Siregar mengenai UAS. Di mana teman-teman sekalian dalam beberapa waktu yang lalu telah menghina kekristenan. Ustadz Somad telah menistakan agama Kristen dengan berkata di salib itu ada jin. Bahkan dia olok-olok bahwasanya kepalanya ke kiri kah, ke kanan kah. Dan itu serentak umat yang mendengarkan ceramahnya ketawa terbahak-bahak. Dan akhirnya sampailah perkara itu kepada pihak yang berwajib, yaitu pihak kepolisian. Namun teman-teman sekalian, Ustadz Abdul Somad dilindungi dan dikatakan bahwa dia hanya menjawab pertanyaan. Jadi itu bukan sesuatu hal yang menyinggung orang lain, karena itu berbicara di forum, berbicara di luang lingkup Islam. Maka tidaklah Abdul Somad ini menistakan agama Kristen. Dan teman-teman sekalian, kasus ini hanya selesai dengan cara dia memberikan klarifikasi dan menjelaskan bahwasanya dia tidak sedang menghina siapapun atau agama siapapun, tapi dia hanya menjawab pertanyaan itu. Dan akhirnya bisa selesai perkara itu dengan cara tabayun, dengan dibantu oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, kita lihat akhir-akhir ini begitu orang berbicara tentang ayat Al-Quran, berbicara tentang Nabi Muhammad, ini hanya dibaca dan disebut, sudah langsung diperkarakan dan harus menanggung penjara 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan sampai 6 tahun ada. Oleh karenanya teman-teman sekalian, sadarlah kita bahwasanya keadilan hukum seringkali pincang, berat sebelah. Kepada muslim ringanlah undang-undang ITE itu dan hukumannya. Sementara kepada non-muslim beratlah hukumnya itu. Undang-undang ITE itu sangat berat dan harus dijalani, harus dilaksanakan. Kalau tidak, ada orang yang beribu-ribu di luar sana akan demo. Ada orang yang akan mendesak Polri, mendesak pemerintah untuk harus diadili orang yang menyebut Nabi Muhammad dan membacakan Al-Quran. Seperti yang terakhir, yang baru-baru, yang masih hangat, yaitu Bapak Muhammad Kece, yang membacakan tentang ayat Al-Quran, kitab kuning, dan juga menyebutkan Nabi Muhammad. Langsung dilaporkan dan didesak Polri agar segera menangkap Muhammad Kece. Tetapi teman-teman sekalian, tidak lama kemudian juga Yahya Waloni ditangkap oleh pihak kepolisian. Ya, setidaknya berimbang lah ya. Setidaknya bisa menjadi penyeimbang terhadap Muhammad Kece. Tapi apakah masyarakat Indonesia puas dengan penangkapan Yahya Waloni? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena masih banyak di luar sana yang menistakan agama ini. Ada Ustadz Ahmad Kainama, ada Ustadz Nandar, Ustadz Agustan, Ustadz Felix, Ustadz Munjir, Ustadz Bana Baban, Ustadz Ali Mustafa, Ustadz Sanihu Munir,
Ustadz, Ustazah ya, Irene Handono, dan masih banyak lagi teman-teman sekalian. Dan para mu'alaf yang terus menceritakan tentang kebusukan-kebusukan kekristenan dan sama sekali dalil yang mereka berikan tidak tertuliskan di dalam Alkitab. Jadi teman-teman sekalian, mari kita hiburkan hati kita dan kita serahkan saja sama Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkehendak, Tuhanlah yang menjadi hakim antara Kristen dan Islam. Mari saat ini teman-teman kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Denny Siregar, agar kita mengerti bahwa bukan saja orang Kristen yang tidak suka dengan UAS, tetapi juga ada dari kalangan Muslim yang tidak suka dengan tindakan dan ceramah-ceramah UAS. Oleh karenanya, mari kita melihat dan menonton, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Denny Siregar yang ada berikut ini. Laqad kafirlah orang yang mengatakan Allah itu tiga dalam satu, satu dalam tiga. Saya jelaskan itu di tengah umat Islam. Otomatis orang luar yang mendengar itu tersinggung atau tidak? Tersinggung. Apakah perlu saya minta maaf? Udah tuh jawab. Malam ini saya belajar dari seorang yang bernama Abdul Somad. Seseorang yang awalnya dari bukan siapa-siapa mendadak menjadi selebriti dan dakwah. Pengikutnya ratusan ribu, ceramahnya ditonton jutaan terus. Itu karena ia pintar memadukan dakwah dengan gaya melucu. Seharusnya dengan semua kelebihan itu, ia punya tanggung jawab yang sangat besar. Bagaimana supaya umatnya yang awam dengan agama jadi lebih pintar dan berakhlak bagus. Ia membawa pesan Rasulullah SAW sebagai pengusung agama rahmat bagi seluruh semesta alam. Tetapi sesudah menonton video di mana ia sama sekali tidak merasa bersalah sudah menyinggung agama lain, saya jadi senyum-senyum sendiri. Ternyata memang manusia itu makhluk yang lemah. Dipuja sedikit, kaki tidak menginjak tanah. Disanjung sedikit, kepalanya terus mendongak ke atas. Benar kata orang bijak, ujian penderitaan itu adalah ujian yang paling ringan. Ujian terberat sesungguhnya adalah ketika manusia merasa ia berkuasa. Apa Somad pernah mendengar cerita tentang ahli ibadah yang baru? Ceritanya, ahli ibadah ini meninggal. Ia sudah ada di depan pintu surga ketika malaikat menyetor. Tunggu dulu. Kuliah di belakangmu banyak orang yang mengejarmu. Sapa mereka dulu. Si ahli ibadah ini kemudian menyapa orang-orang yang mengejar dia. Dan lalu bertanya, ada apa? Di depan malaikat orang itu bercerita bagaimana si ahli ibadah ini menyakiti hati mereka. Ahli ibadah itu lalu meminta maaf satu-satu kepada orang itu. Begitu banyaknya mereka disakiti. Sehingga amal dan pahala si ahli ibadah habis tak bersisa. Dan tinggal satu orang lagi. Si ahli ibadah kemudian bertanya, maaf sudah habis, apa yang ingin kamu minta dariku? Dan orang itu berkata, kalau begitu tolong ambil semua dosaku sebagai pengganti maafmu. Dahsyat memang. Menjadi seorang ahli ibadah, apalagi seorang guru agama itu, sesungguhnya mengerikan. Tuntutannya jauh lebih besar. Ia harus jadi panutan dari ratusan ribu pengikutnya. Dan melihat Somad, saya seperti berada pada ahli ibadah yang berikut itu. Padahal, apa sulitnya meminta maaf di dunia ini daripada kelak maafnya ditagih di akhirat nanti? Sulit memang, karena kesombongan itu sudah menutup mata dan hati seseorang. Satu pelajaran dapat supaya kita semakin bijak. Jika agama itu petunjuk, berarti agama itu bukan hanya ada di kitab, tetapi justru ada pada perilaku orang sekitar yang mengajari kita tentang akhlak. Mari kita bongkar semua. Saya seruput kopi.